Halo Bobotoh, Assalamualaikum. Kalian harus tahu informasi ini, dimana pada konten kali ini akan sangat bermanfaat ya untuk kita Bobotoh dan juga supporter seluruh Indonesia. Mari simak videonya. Oke, teman-teman semuanya, silahkan disimak, silahkan ditonton. Mari kita berubah untuk menjadi supporter yang maju ya, agar kita damai kembali. Mari kita berpikir secara dewasa. Jadi baru-baru ini sangat ramai ya, dimana kita pada musim kemarin itu dilarang away oleh PSSI karena berawal dari tragedi dari Kanjuruhan ya, tragedi Malang, yang dimana saat itu tuan rumah kalah, kemudian supporter rusuh. Walaupun itu tidak ada bonek yang away ya, tidak rusuh dengan bonek, cuman semua berawal dari situ, sehingga larangan away ini dijalankan karena ini kalau kita bicara dari perspektif secara umum ya, kita tidak bisa pungkirin teman-teman, SDM dari penduduk kita ini memang sangat rendah ya. Betul jika kata Deddy Corbuzier sering mengatakan rata-rata orang Indonesia itu IQ-nya rendah. Dan kita juga tentunya kita paham sendiri bagaimana SDM dari Sabang sampai Merauke ya, kita merata lah. Memang orang Indonesia ya seperti ini gitu. Nah, kita balik lagi bicara ke supporter. Jadi supporter ini dari berbagai kalangan ya, dari kalangan bawah, menengah juga atas. Jadi tentunya beda-beda ini gitu kan. Ya contoh halnya mungkin jika seperti bonek yang orang sudah taunya jika away kan Bondo Nekat itu selalu nekat, mau gembel, mau numpang sana sini. Banyak yang seperti itu dari dulu kan. Sehingga orang taunya itu yang untuk mungkin kalangan bawahnya. Padahal bonek yang atas yang elit juga sangat banyak, apalagi jika kita bicara Surabaya gitu kan, kota yang besar yang maju tentunya. Begitu juga Bobotoh sangat banyak ya. Begitu juga ada yang kalangan bawah, menengah dan atas. Jadi untuk kalangan-kalangan bawah tadi atau menengah ke bawah, kita tidak bisa gitu untuk mengontrolnya. Walaupun Bobotoh, The Jack, Bonek, Aremania, semuanya ini tercampur di dalam organisasi gitu kan. Yang tentunya kita berharap jika di bawah naungan organisasi akan mudah untuk mengkoordinir ribuan bahkan jutaan orang ini gitu. Namun nyatanya tidak bisa teman-teman. Jadi yang kita tahu lah, rival dari dulu itu Persija dan Persib, kemudian Persebaya dan Arema, kan begitu ya. Sampai pada beberapa musim sebelum ini
Persib dan Arema itu sudah hampir berdamai, ya. Sudah hampir bisa berdamai satu stadion. Kemudian Bonek dan Persija juga begitu, bisa satu stadion. Namun baru-baru ini malah sebaliknya, teman-teman. Arema semakin baik kepada Viking, kepada Bobotoh ya. Kemudian Bonek dengan Viking malah menjadi ribut. Nah, hal ini dimulai dari adanya organisasi-organisasi baru atau lama juga ya, sebenarnya organisasi lama. Kemudian karena isinya anak-anak muda tadi, anak-anak muda yang masih ya memang lagi senengnya gitu, seru-serunya, bisa dibilang ya tawuran, ribut, lagi masanya gitu. Sehingga yang organisasi lama ini juga kebawa-bawa gitu kan, hingga keributan antara FCC dan Green Knot ya, Green Knot ini dari Surabaya, semakin membesar teman-teman, sampai ketika Bonek ada bermain ke Bandung nonton Persebaya, ada Bonek yang di sweeping oleh Bobotoh, kira-kira berawal dari situ. Kemudian ketika kemarin ya Bobotoh away ke Madura, Bonek juga sudah menyerang. Ribuan Bonek menyerang. Kemudian sebelumnya Bobotoh away Semarang juga begitu. Jadi seolah-olah malah kerjasama nih Semarang, Surabaya, bahkan ada juga Solo ya. Solo itu yang supporternya memelonco Bobotoh yang di Pangkas itu ya. Jadi ini semakin besar ini teman-teman. Jadi bisa kemudian The Jack tentunya sangat senang nih. Ini kita bicara di sosmed ya. Jadi The Jack juga ikut untuk memprovokasi supporter-supporter dari Jawa ini. Sehingga banyak supporter yang malah menyerang Bobotoh. Sehingga makin ramailah para pembenci-pembenci Bobotoh. Nah, kemudian para supporter ini dengan santainya cabut larangan away. Ini kalau kita mikir pakai akal yang jernih, di sosmed ini sudah sangat ramai ya, sudah ribut, sudah saling menyindir. Awas kalau Bobotoh, kami menolak Bobotoh di Surabaya, kami menolak Bobotoh di Semarang. Begitu juga Bandung, dagoan sia ku aing di Bandung gitu kan. Supporter Persib juga kepada supporter lain juga seperti itu gitu. Di sosmed itu sangat panas. Apalagi jika teman-teman baca ya di TikTok, di Instagram, itu berseliweran akun-akun provokasi. Sangat banyak. Persib juara aja disindir. Persib segitu bagusnya aja disindir. Dan begitu juga sebaliknya. Akun-akun dari ini kita hanya bicara tim besar ya. Belum lagi tim-tim lain gitu kan. Jadi semuanya itu ikut, ada yang memprovokasi, yang terprovokasi juga banyak. Sehingga di sosmed itu memang saya aja yang kasarnya kita berpikir positif ya, nggak mau ribut, itu kadang kita terpancing juga gitu loh dengan komen-komenan yang begitu menyakitkan. Jadi jika kebencian-kebencian ini aja dari sosmed sudah sangat banyak ya, walaupun pentolan-pentolan Viking, Bonek itu mereka masih adem ayem gitu kan. Namun jika di sosmed seperti ini, itulah yang menimbulkan ribuan orang jadi terprovokasi. Jadi bagaimana PSSI akan membolehkan away jika kita aja masih kayak gitu loh. Bagaimana PSSI akan memberikan away? Karena udah pasti ribut. Iya kan? Kita ini SDM rendah, bersatu di satu tribun. Persebaya Persib, The Jack sama Viking satu tribun. Kalah satu tim pasti ribut, karena satu supporter nanti udah pesiwar ya kan. Persebaya is full opposite, Persebaya is full opposite. Itu udah pasti panas. Pasti selesai pertandingan tidak seperti di luar ya. Pasti ribut.
Maka dari itu teman-teman, ini harus kita selesaikan dari masing-masing kita dulu. Jadi untuk bobotoh bonek yang menonton, kita ini sudah duluran puluhan tahun ya, sudah lama dijaga oleh leluhur kita. Jadi mari kita perbaiki dulu dari kita ya, dari kita sendiri, dari sosmed. Jadi kalau bisa akun-akun provokasi itu dihilangkan. Kita berdamai dulu dari sosmed. Dan saya yakin gitu, PSSI pun juga gitu. Kita damai dulu semuanya, pasti akan dibolehkan away lagi. Karena kalau dibolehkan away terus ribut percuma, pasti akan ada korban lagi teman-teman. Pasti itu. Makanya jika sudah dibolehkan away, siapa supporter yang melakukan rusuh, maka dikenakan pengurangan poin terhadap timnya. Ya kan? Itu pasti sangat efektif dan supporter pun akan takut untuk mengulangi kesalahan. Oke teman-teman, salam damai. Assalamualaikum.